Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hai Pak. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Ada yang tidak masuk? Yasin. Yasin. Siapa lagi? Di sini, bentar ya. Di sini kita kembali lagi dalam pelajaran teknik eksplanasi. Ada yang tahu apa itu teks eksplanasi? Tidak. Tidak. Di dalam pengertian teks eksplanasi merupakan teks yang menjelaskan suatu proses atau peristiwa tentang asal usul proses yang berkembang suatu fenomena, mungkin berupa peristiwa alam, sosial, dan budaya. Tujuan dari teks eksplanasi yaitu teks eksplanasi bertujuan untuk menjelaskan secara singkat mengenai proses yang terjadi pada suatu fenomena. Teks ini memberikan alasan penyebab peristiwa itu terjadi dengan bahasa sederhana dan dimengerti oleh semua orang. Adapun ciri-cirinya dalam teks eksplanasi itu informasi yang berdasarkan fakta, hal yang dibahas umumnya berisi suatu fenomena yang bersifat keilmuan atau berhubung dengan ilmu pengetahuan, bersifat inovatif dan tidak berusaha mempengaruhi pembaca untuk percaya terhadap hal yang dibahas. Untuk fokus dalam hal umum atau generik, bukan partisipasi manusia, tidak boleh dibaca. Banjir, gempa, bumi, dan lainnya. Siapa itu kertasnya dulu kan? Kau pakai kertas itu juga Pak? No baca. Di dalam teks eksplanasi itu ada kaidah pembahasan teks eksplanasi, yaitu menggunakan kalimat pasif dan kalimat tidak langsung, menggunakan konjungsi kasual dan waktu, terdapat istilah ilmiah. Di sini Bapak nggak tanya untuk Bapak menanya untuk ada yang masih tentang teks eksplanasi dan tidak langsung. Maaf, teks pasif dan teks kalimat tidak langsung. Ada yang tahu? Teks kalimat pasif dan kalimat tidak langsung. Ada dong presiden. Apa tadi Pak? Apa tadi Pak? Teks eksplanasi dan tidak langsung. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya menerima perlakuan atau tindakan. Sedangkan kalimat tidak langsung adalah kalimat yang tidak menggunakan tanda peristiwa atau memiliki kata tugas seperti agar, bapak, dan Silakan. Tepuk tangan untuk Profesor sudah bisa. Cak Minion. Di sini ada lagi yang ditanyakan, dan yang langkah-langkah saja. Langkah-langkah tidak usah dijelaskan. Langkah-langkah dalam teks eksplanasi.
Iya, Bapak. Hah? Tidak, Pak. Tidak tahu. Kalau kafe, kalau dosa dijelaskan, ya disebutkan saja. Baik. Langkah-langkah dalam menulis teks. Yang pertama menentukan topik atau tema. Yang kedua menentukan tujuan. Yang ketiga mengumpulkan data dari berbagai sumber seperti jurnal, pemerintah atau hasil penelitian. Yang keempat menyusun keterangan mereka karangan sesuai dengan topik yang dipilih. Yang kelima mengembangkan kerangka dalam karangan memahami kaidah bahasaan dan melakukan pengertian maupun pengeditan terhadap tulisan. Tepuk tangan untuk temannya yang menjawab. Ada di sini struktur teks eksplanasi, yaitu identifikasi fenomena yang di dalam teks struktur teks eksplanasi yaitu identifikasi fenomena yang menjelaskan tentang gambaran umum fenomena peristiwa alam yang akan dibahas. Poin dalam identifikasi fenomena ini yaitu bagaimana fenomena mengangkat tentang prosesnya bagaimana fenomena alam tersebut bisa terjadi. Rangkaian kejadiannya yaitu dijelaskan tentang penyebab dan akibat yang ditimbulkan dari fenomena tersebut. Dalam melakukan deskripsi dan beberapa batasan terkait sebab dan akibatnya. Bagian ini juga bisa disebut dengan deretan penjelasan. Interpretasi. Dalam teks interpretasi eksplanasi dapat dikatakan sebagai ulasan atau penarikan kesimpulan. Di sini juga bisa memberikan tanggapan atau pernyataan terkait fenomena yang diangkat dalam teks tersebut. Di sini Bapak ada contoh Di sini Bapak ada contoh. Siapa yang bisa membacakan teks eksplanasi? Siapa maju? Maju banget. Banjir adalah fenomena alam yang bersumber dari curah hujan yang dengan intensitas tinggi dan durasi lama pada daerah aliran sungai atau das. Banjir dapat terjadi karena alam dan tindakan manusia. Penyebab alami banjir adalah erosi dan sedimentasi. Curah hujan pengaruh geografi dan geofisik sesuai sungai, kawasan sungai dan lain hal. Dan pengaruh air pasang penyebab banjir karena tindakan manusia adalah perbuatan tata kelola sampah, asal barang penduduk, sepanjang sungai dan kerusakan bangunan menjadi banjir. Sebagai perkembangan tata kelola dari erosi sehingga sedimentasi sungai masuk ke sungai dan daya sungai menjadi berkurang. Hujan yang jatuh ke tanah airnya akan menjadi aliran permukaan di atas tanah dan sebagian meresap ke tanah. Ya, tentunya bergantung pada kondisi tanahnya. Ketika suatu tahun hutan juga menjadi pemukiman, hutan yang biasa berada dalam tempat bisa diganti jadi pemukiman dengan intensitas aliran permukaan kecil akibat dan aliran permukaan tanah menuju sungai dan hal ini berbeda dengan peningkatan debit air sungai yang besar. Terima kasih.
bacaan contoh teks eksplanasinya ini fenomena apa? Banjir, Pak. Fenomenanya Fenomena alam. untuk teman-teman kita berikan aplaus. Nyampe harta karun. Cari dulu. Ada satu lagi yang ingin membaca silakan maju. Dong, teran deh, bos. Nah, busuk. Busuk. Nah, may bener na yun, dulu. Permasalahan sampah merupakan barang atau benda yang sudah tidak digunakan lagi. Keberadaan sampah sangat mengganggu kesehatan masyarakat di sekitar. Sampah dibagi menjadi dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik adalah jenis sampah yang mudah terurai seperti sayuran, daun kering, dan sisa-sisa makanan. Sampah ini dapat diolah sebagai pupuk atau kompos untuk tanaman. Sementara sampah anorganik adalah sampah yang tidak mudah terurai seperti plastik, botol, kaleng, dan lain sebagainya. Salah satu cara untuk meminimalisir sampah anorganik adalah dengan mendaur ulang menjadi sebuah benda yang mempunyai nilai jual dan manfaat. Sampah merupakan salah satu fenomena yang sering kita temui di lingkungan masyarakat. Sampah mulanya terlihat seperti masalah sepele di sekitar kita. Namun jika dibiarkan, sampah tersebut dapat memberikan dampak yang sangat besar. Contohnya menjadi sarang penyakit, banjir, dan tanah longsor. Sampah yang dibiarkan menumpuk akan mendatangkan bau yang tidak sedap, sehingga akan mencemari udara yang mengapinya akan mendatangkan penyakit seperti mutabek dan DBD. Terima kasih ini kita beri aplaus. Ada yang tahu ini teksnya fenomena apa? Alam. Ah, Salah, Pak. Sampah. benar. Apa sih, Pak? Jangan takut, Pak. Pwede pa rin, kung ano na kita sa bago. Ini, Bang. Sekian Bapak akhiri untuk pelajaran hari ini yang Bapak jelaskan. Untuk murid-murid dan siswa-siswa Bapak yang datang tadi, nanti Bapak kasih tugas ya akhirnya untuk tugasnya bisa kita kerjakan di rumah di PR dan Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi